Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onil Mulki dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 06151182227001 akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pertanyaannya adalah, jika menjadi seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat di daerah tempat tinggal saya, bagaimana langkah saya menganalisis potensi yang ada baik dari sumber daya manusia dan atau sumber daya alam yang ada di sana, ditinjau dari prinsip dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Yang akan saya lakukan adalah, yang pertama adalah melakukan persiapan dengan sematang mungkin. Melakukan persiapan bagaimana caranya agar mampu membuat suatu program yang dapat menghasilkan output yang dinilai berhasil ketika selesai nantinya. Maka tahap persiapan ini akan saya lakukan dengan matang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onil Mulki dengan NIM 06151182227001 akan menyampaikan jawaban saya terkait pertanyaan dari soal UTS mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Soalnya adalah, jika menjadi seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat di daerah tempat saya tinggal, bagaimana langkah saya menganalisis potensi yang ada baik dari sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang ada di tempat saya tinggal, ditinjau dari prinsip dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, saya akan melakukan persiapan, mengingat saya akan melakukan pemberdayaan dalam lingkungan tempat tinggal saya, maka saya akan menyiapkan suatu persiapan dengan sematang mungkin sehingga nantinya pada saat proses pelaksanaan tidak akan ada lagi hambatan-hambatan karena persiapan telah rampung atau matang dilaksanakan. Saya akan menyiapkan sesuatu tim khusus untuk melakukan pemberdayaan pemberdayaan ini. Maka tidak dapat saya lakukan sendirian. Maka dari itu saya membentuk tim khusus yang di sana saya melakukan pengkajian, mengkaji sumber-sumber data terkait dari daerah tersebut, bagaimana daerah tersebut, orang-orang di sana dan sebagainya. Maka tidak dapat saya lakukan sendirian. Dengan itu saya mengandalkan teamwork untuk melakukan pengkajian dan perencanaan dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya saya ketika melakukan perencanaan tersebut pastinya menciptakan plan-plan atau membuat plan-plan yang jika plan A atau plan utama itu tidak terlaksana dengan baik, maka akan ada plan penunjang atau plan yang mampu menutupi kekurangan-kekurangan dari plan pokok yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu kemudian kami akan membuat suatu formulasi yang bertujuan untuk membuat suatu program-program yang dikhususkan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar tempat saya tinggal. Seperti membuat program-program yang memang benar-benar dikhususkan atau memang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Selanjutnya, setelah semua proses perencanaan tersebut rampung untuk dilaksanakan, maka
tahap selanjutnya adalah tahap untuk saya melakukan atau action dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Maka saya akan melaksanakan apa-apa saja yang sudah saya rencanakan, saya laksanakan, dan dengan dibantu oleh tim saya melaksanakan apa-apa saja yang telah direncanakan. Lalu kemudian setelah rampung dilaksanakan semua program-program yang sudah direncanakan tersebut, maka akan dilihat dampak dari apa-apa saja yang sudah kami canangkan tersebut, apa-apa saja yang sudah kami lakukan, apa-apa saja yang sudah kami berikan. Maka ketika sudah kami selesai dalam proses pemberdayaan tersebut, maka kami melihat hasil dari apa yang telah kami lakukan, apakah berhasil atau berdampak baik bagi masyarakat sekitar, atau tidak membuahkan hasil, bahkan menghasilkan hal yang buruk, output yang buruk. Maka dari itu kami melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah kami lakukan, meninjau dari apa-apa saja yang terjadi setelah mereka mendapatkan pemberdayaan dari kami. Lalu setelah kami melakukan evaluasi, kami melihat bahwa misalkan daerah tempat ini setelah dilakukannya pemberdayaan dari kami, maka tempat ini menjadi lebih baik. Maka dengan itu berarti program-program yang kami laksanakan, yang kami canangkan, yang kami rencanakan itu berdampak baik dan berhasil lah untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat tersebut, gitu. Lalu setelah semua proses selesai dilakukan, setelah semua hal program telah selesai dilakukan, dilaksanakan, maka setelah kita lihat hasilnya bahwa hasilnya itu baik, hasilnya itu memuaskan, maka sampailah kita pada tahap akhir, yaitu kita mampu meninggalkan daerah tersebut dengan baik ya, dengan menghasilkan hal-hal baik tentunya, begitu. Tetapi bisa juga kita memantau daerah tersebut setiap beberapa waktu sekali untuk melihat nih, apakah setelah kita tidak lagi melakukan proses pemberdayaan tersebut, apakah mereka akan kembali mengulang hal-hal yang seperti mereka lakukan sebelumnya, atau maksudnya apakah mereka kembali menurun tingkat kesejahteraannya, atau tingkat pemahamannya, atau tingkat berdayanya itu apakah menurun setelah kita tinggalkan, ataukah mereka lebih ataukah mereka mampu mempertahankan bahkan lebih baik lagi, gitu. Jadi kita tidak sepenuhnya meninggalkan daerah tersebut. Mungkin kita bisa melakukan pemantauan kecil-kecilan. Kita lihat, kita pantau, kita amati bagaimana daerah tersebut setelah kita tinggalkan, kita tidak lagi melakukan pemberdayaan di sana. Setelah selesai kita lakukan pemberdayaan, apakah mereka masih melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan dulu untuk memberdayakan mereka? Apakah mereka sudah mandiri dalam proses pemberdayaan tersebut, ataukah mereka masih kembali kepada asal mereka, kembali kepada hal-hal yang mungkin menurunkan kualitas sumber daya manusia mereka. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.